Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu kita minta syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk ada di Riyadul Jannah, ya, di taman surga. Semoga Allah Ta'ala juga mudahkan kita untuk masuk surga. Allah berikan kita hidayah, rahmat karunia berlimpah, pertolongan dari Allah SWT. Materinya Syama'il, diambil dari kitab Imam Baghawi Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Sebelum materi, sejenak bersama Al-Quran, kita tadabbur surat Luqman, ya. Bagi yang membawa Al-Quran dipersilahkan, atau ada yang bisa baca boleh. Surat Luqman. Kemarin kita ada di ayat 5, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke ayat 7, ya. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqra basyiru bi'adzabin alim. Wa idza tutla alaihi ayatuna, ketika dibacakan kepadanya, yakni kepada orang yang membeli lahwal hadits, dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Wala mustakbiran, mereka berpaling secara sombong dengan menyombongkan diri. Dengar ayat itu ada penutup. Basyiru bi'adzabin alim, berikan kabar baik dengan azab yang pedih. Di ayat 7 ini menjelaskan tentang kondisi orang yang suka, yang membeli lahwal hadits, ya. Ini berarti perkara tidak main-main. Salah satu sifat orang mukmin, kan, sifat orang mukmin adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal yang tidak berguna. Nah, berpaling dari hal yang tidak berguna itu kan sifat orang mukmin. Nah, ini bukan sifat biasa, memang sifat yang menjadi penekanan. Penekanan terhadap orang mukmin. Bahkan Imam Baghawi meletakkan menjadi cabang iman di dua hal itu. Berpaling dari perkataan yang tidak sia-sia dan berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Sampai ini menjadi dua, baik perkataan atau perbuatan. Nah, di sana ada sejumlah orang yang justru memasuki wilayah sia-sia, lahwal hadits. Nah, kemudian beberapa ulama memberikan syarah salah satu konten atau yang terkandung dalam lahwal hadits itu musik. Sudah kita bahas minggu lalu. Nah, mereka-mereka yang ada di sini yang memiliki, yang kalau dalam bahasa sekarang ya, yang nggak jelas visi hidupnya. Ya, berat perusahaan bergerak di wilayah nggak jelas memberikan value perusahaan. Ada pegawai-pegawai yang tidak serius mengambil peran meningkatkan value, malah main-main. Nah, orang kayak gini ini, kalau dibacakan padanya ayat Allah itu justru berpaling. Udah beda selera. Karena ayat Allah itu penuh dengan nilai. Sedangkan mereka justru maunya yang nggak bernilai. Gitu. Ilustrasinya, orang biasa makan yang tidak memiliki kandungan baik, ya. Menggunakan istilah Zaidul Akbar, makan sampah, itu
ketika dikasih makan yang tidak sampah, malah nggak mau. Ngomong, ya itu mah nggak enak, nggak seru. Justru makan sampah yang seru. Gitu. Nah, ini ketika orang sudah yashtari lahwal hadith. Ketika dibacakan pada ayat Allah, wala mustakbiro. Justru berpaling dan sombong justru. Ka'alam yasma'ha. Nah, artinya apa? Artinya ketika orang berada di lahwal hadith, perkataan yang sia-sia, hidup yang sia-sia, sikap yang sia-sia, berpikir yang sia-sia, bertindak yang sia-sia, itu jangan dianggap main-main. Karena bisa membentuk satu sifat, yakni berpaling dari ayat Allah. Dan itu faktual. Ketika orang terbiasa dengan nahwal hadith, memang berpaling dari ayat Allah karena sudah beda selera. Gitu. Nah, semoga kita terus berada di hal-hal yang bernilai sehingga akhirnya lebih mudah menerima ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut ke materi. Saya ulangi lagi, jamaah bisa ngedownload buku ini di YouTube, di Google itu ada PDF-nya yang juga saya gunakan. Ya, kita ada di hadis 193 ya, atau kita akan lanjut 190. Oke, kita sudah tampak ya bukunya. Kemarin ada sedikit kesalahan persepsi tentang sampai di mana. Kita akan kembali ke hadis 193 ya. Saya bacakan An Anas radhiyallahu taala 193. Di sini Anda bisa perhatikan. An Anas radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khalqan khuluqan fa arsalani yawman li hajah faqultu wallahi la adhhab wa fi nafsi an adhhab فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بكفائي من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حين أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, ya, adalah Rasulullah alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ia mengutusku di suatu hari untuk keperluan tertentu. Ini ayat, ini hadisnya. Faqultu ya Rasulullah, faqultu wallahi la adhhab wa fi nafsi an adhhab. Maka saya jawab, saya tidak pergi. Wallahi al-adhab, saya enggak ya Rasulullah, gitu kalau diterjemahkan gampangnya. Wa fi nafsi an-adhab, tapi dalam diriku aku mau pergi. Fakharajtu hatta amurru ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq. Saya keluar dan saya lewati anak-anak, mereka sedang bermain-main di pasar. Faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah SAW qad qabada bi kufai min warai, telah memegang dengan tengkukku dari belakangku. Jadi memegang tengkukku dari belakangku. Qala fanadartu ilaihi wa yadhhak. Maka saya melihatnya sedang ia tertawa. Faqala ya Unais dhahabta hina amartuk. Hai Anas kecil, engkau pergi saat aku perintahkan kepadamu. Qultu na'am ana adhab ya Rasulullah. Saya jawab, iya ya Rasulullah, saya pergi ya Rasulullah.
Ya, ini satu angle sederhana, kecil sekali, tapi menarik ini. Ya, ini Rasul nyuruh Anas, Anas bilang enggak, Rasul pergi, ternyata Anas ada di situ. Kemudian Rasulullah memegang tengkoknya, ya Rasul bercanda dengan Anas, dan bahkan menggunakan kata Unais, yakni ini panggilan kesayangan, Anas kecil. Gitu. Dan Anas nggak mengatakan nam. Nah, ini luar biasa. Pelajaran pertama dari angle ini ya. Yang pertama, kalau bahasa hari-hari itu jangan marahan, jangan cepat marah, cepat ngambek gitu. Jangan cepat marah, cepat ngambek. Waktu nyuruh nggak mau, ya udah dijalani aja sendiri gitu. Jadi bukan marah-marah nggak perlu. Ini sikap yang luar biasa. Meskipun sebenarnya Anas di konteks ini itu bercanda, gitu. Tetapi bagi Rasul ya karena dia bilang nggak mau, ya udah Rasul pergi aja. Ini sesuatu yang indah gitu. Dibuat simpel apa-apa itu. Menjadi rumit karena kita coba merumitkan diri sendiri. Dibuat simpel. Dan berulang kali memang di bab ini. Untuk urusan duniawi Rasul itu gampang. Tapi kalau urusan hukum baru. Gitu. Kalau hukum Allah dilanggar baru. Jangan dibalik. Urusan duniawi ribet, urusan hukum pura-pura nggak tahu. Gitu. Minta yang ringan-ringan. Gitu. Dibalik justru. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah bisa diperluas bagi orang-orang yang punya di konteks ini ya bisa ada anak buah di kantor atau tim di sebuah organisasi. Kalau kau memang punya wewenang menyuruh, dan mereka tidak melakukannya apapun alasannya, kerjakan sendiri. Mengerjakan sendiri terhadap yang disuruh, terhadap perkara yang dimintakan bantuannya pada bawahannya atau pihak lain. Sementara mereka tidak mau, itu jauh lebih efektif untuk mencapai tujuan daripada sikap yang lain. Misalnya marah-marah, menunggu, apalagi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, karena tujuan utama itu kan tercapainya target, bukan siapa yang mengerjakan. Kalau ternyata anak buahnya atau anaknya, timnya tidak mengerjakan, kerjain sendiri. Ini sekaligus juga menjadi semacam isyarat kuat kepada tim bahwa engkau harus mengerjakan, gitu. Sehingga si pimpinanmu ini rela mengerjakan sendiri. Gitu. Kau mengerjakan atas perintah yang ditolak, itu lebih kuat pesannya daripada kau marah-marah. Gitu. Ini otomatis akan membuat yang tadi menolak akan mengerjakan. Gitu. Ya, mengerjakan perintah yang ditolak oleh tim itu jauh lebih kuat pesannya daripada marah-marah atau sikap yang lain. Ini dahsyat sekali. Ini angle-angle sederhana harian ini akhirnya nanti kalau kita terus mengkaji Syama'il Nabi itu membentuk diri kita. Akhirnya indah gitu. Ibarat orang membuat rangkaian bunga. Itu kan satu bunga aja itu indah sekali. Ketika dirangkai semakin menemukan keindahan yang berwarna-warni. Gitu. Jadi satu sikap ini itu menarik, apalagi ini ditambah sikap yang lain. Gitu. Cuman kami ulangi lagi yang kayak gini ini lewat kan, gitu. Karena kajian Syama'il termasuk yang agak jarang sekali kita dengarkan, super jarang. Yang ada itu tema besar akhlak Nabi mulia atau akhirnya kesirah Rasulullah, isinya perjuangan.
Itu penting perjuangan, tapi ini juga penting gitu. Bahkan kalau untuk masyarakat biasa ini harus didahulukan daripada belajar sirah. Kayak itu pelajaran kedua. Jadi kalau kau nyuruh anakmu atau timmu mengerjakan dia nolak, kerjain aja. Itu dampaknya lebih kuat dan sekaligus memberikan kemudahan mencapai tujuan. Ternyata di sana nomor 3 ini juga ada semacam pandangan ya, sekaligus menjadi ciri orang mukmin. Ini tampak, ya pernah saya kisahkan, tampak dari sikap Abu Bakar. Ketika menjadi khalifah, pagi hari dia naik kuda dan cambuknya itu jatuh. Dan dia turun dari kuda, wajah turun dari kuda itu kan repot kan ya, bukan turun dari sepeda. Turun dari sepeda itu agak gampang. Turun dari kuda itu kan agak repot karena tinggi kan. Turun dari kuda untuk naik kembali, ngambil naik kembali. Kata Umar yang ada di situ, ya Khalifah, kenapa enggak kau suruh saya aja mengambilkan? Kata Abu Bakar, tidak pantas orang mukmin bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri, kemudian minta tolong atau nyuruh orang lain. Nah, ini juga menjadi nilai atau akhlak yang dicontohkan Nabi untuk tidak banyak nyuruh gitu. Jadi kalau emang bisa ngerjain, ya dikerjain gitu. Seorang Rasulullah SAW ngerjain pergi ke pasar kan. Jadi ini merupakan hal yang indah sekali untuk kita tiru. Semoga kita bisa menirunya. Awas ya, kalau kita bicara akhlak itu terkadang tidak bicara benar atau salah. Tapi bicara baik dan tidak baik. Nyaman dan tidak nyaman. Gitu. Jadi bukan sekedar benar atau salah, tapi nyaman dan tidak nyaman. Karena akhlak itu memang ada di situ ruangnya. Ada sebagian akhlak yang masuk ranah hukum, sehingga bicara benar dan salah atau dosa atau tidak dosa. Contohnya jujur, menjalankan amanah, itu benar dan salah. Ya, kayak dosa. Tapi ada akhlak-akhlak yang memang ranahnya itu nyaman nggak nyaman, baik nggak baik. Kayak ini. Kalau kamu misalnya mengambil peran nyuruh mbaknya pergi terus bilang enggak, terus kita bilang, Mbak, disuruh kok enggak mau. Iya Pak, boleh enggak? Boleh. Tapi pilihan Nabi langsung mengerjakan ini menarik. Itu membuat sesuatu sangat berbeda. Wah, luar biasa ini. Gitu. Oke ya. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus memperbaiki akhlak kita, meninggikan perilaku kita. Yang ketiga, yang keempat ya tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap rileks kepada Anas yang tidak mengerjakan itu, bahkan bercanda gitu kepada Anas. Ini menarik, gitu. Bahwa dalam situasi di mana perintah ditolak, itu Nabi justru bercanda dan rileks karena ternyata Anas sebenarnya pergi, gitu ya, ketahuan tadi ya Unais, dhahabta hina amartu. Gitu. Kau pergi ketika saya perintahkan tadi. Gitu. Nah, ini juga merupakan balasan sikap ya. Anas adalah seseorang yang sangat berdedikasi. Ketemu Rasulullah, Masya Allah. Jadi baik ketemu baik perilakunya. Yang jadi masalah di lapangan itu kan sikap buruk ketemu sikap buruk, ada dahsyat sekali. Kalau sikap buruk, akhlak buruk mendapatkan sikap baik, itu masih lumayan. Misalnya orang pelit ketemu orang dermawan, ya nggak apa-apa. Misalnya pemarah ketemu orang sabar, ya nggak apa-apa. Tapi orang pemarah ketemu orang pemarah, pelit ketemu pelit, benturan. Gitu. Jadi kalau ada orang pelit ketemu orang dermawan, kan nggak benturan gitu. Misalnya
Naudzubillah semoga tidak terjadi. Punya tetangga minjem apa gitu nggak boleh. Tapi orangnya suka ngutang. Ya kan nggak apa-apa, masih bisa jalan gitu. Tapi kalau pelit ketemu pelit ya tengkar. Ini pelit amat sih. Lah kalau lu juga pelit. Nah, akhirnya jadi perkara. Apalagi jika baik ketemu baik kayak ini, Masya Allah. Rasul itu akhlaknya super mulia. Anas mulia. Masya Allah. Sehingga Anas sebenarnya taat pada Rasulullah. Tapi bercanda. Bilang tidak pergi. Dia pergi. Dan Rasul membalasnya dengan rileks dan bercanda. Bukan marah. Anas, ngerjain aja sih lo. Nggak gitu Rasulullah. Gitu. Nggak merasa dikerjain. Gitu. Dan nggak perlu bersikap begitu. Masya Allah ya. Dahsyat sekali. Semoga Allah berikan kita kemuliaan sifat ya. Sebagaimana Allah berikan kemuliaan sifat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, pelajaran terakhir dari hadis ini bahwa sumpah palsu itu tidak wajib, bukan sumpah palsu, sumpah lagu. Sumpah lagu itu sumpah yang tidak dimaksudkan bersumpah. Itu tidak perlu bayar kafarah sumpah kalau melanggar. Ada namanya sumpah lagu, ya bukan sumpah palsu, ya, sumpah lagu. Lagu maknanya sumpah yang oleh yang ngomong itu tidak dimaksudkan oleh sumpah karena begitu aja keluar kata wallahi. Gitu. Ini memang kalau di Arab dikit-dikit kan wallahi, dikit-dikit wallahi. Itu bukan sumpah, itu namanya bukan sumpah yang dimaksudkan sebagai sumpah, tapi ya kata aja. Gitu. Oke ya, kita lanjut di hadis yang ke-194 ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala an qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sinin fama sabbani sabbatan qattu wala darabani darbatan wala daharani wala abasa fi wajhi wala amrani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alaihi فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال دعوه فلو قدر شيئا كان. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun. Fama sabbani sabbatan qad, ia tidak pernah memaki ya, mencaci makiku meskipun sekali. Ya, tidak pernah mencaci makiku sekalipun. Wala darabani darbatan, tidak pernah memukulku sekalipun. Wala daharoni, dan tidak pernah menghardikku. Wala abasa fi wajhi, dan tidak pernah berwajah masam di depanku. Wala amrani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alih. Tidaklah ia merintah kepadaku dengan perintah. Dan saya lambat-lambat atas perintah itu, kemudian Rasul mencelaku atau mengkritikku. Fa in a'adabani ali, ketika keluarganya mengkritikku, ketika salah satu di keluarganya mengkritikku, qala da'u, Nabi mengatakan, biarkan ia, walau qaddara syai'an kan, kalau Allah takdirkan sesuatu, pastilah terjadi. Masya Allah. Ini beberapa sifat yang ditangkap oleh Anas. Sebagaimana saya sampaikan di awal, betapa pandangan atau persaksian dari seorang yang kerja di rumah itu lebih akurat daripada pandangan orang luar. Karena yang asli menjadi karakter itu yang ada di rumah. Di luar itu bisa acting. Acting 8 jam. Mungkin acting 8 jam di kantor. Apalagi acting di pertemuan. Tapi yang asli di rumah itulah akhlaknya. Nah, Anas menyaksikan akhlak Nabi demikian indah. Anas mencatat ia tidak pernah mencaci maki.
Ya, tidak punya kalimat makian. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah. Jadi kalimatnya baik sekali. Dua, tidak pernah memukul. Itu juga disaksikan oleh Aisyah. Nabi tidak pernah memukul sekalipun, kecuali dia berjihad di jalan Allah. Jadi Rasul mukul itu cuma waktu jihad. Selebihnya nggak pernah mukul. Jadi tidak ringan tangan. Ya, kan ya. Jelek sekali orang ringan tangan. Dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Itu sekarang namanya bully itu. Walau dan tidak pernah menghardikku, ya, menghardik enggak, bersuara tinggi sambil menghinakan, ya. Hardik itu kan bersuara tinggi sambil menghinakan. Tidak pernah. Yang keempat, tidak pernah berwajah masam. Padahal Anas ini bertahun-tahun. Nah, berarti dengan istrinya lebih tidak pernah berwajah masam. Dengan yang kerja di rumah aja nggak pernah berwajah masam. Masya Allah, semoga Allah bimbing kita semua ya. Seperti kata Aisyah memang, sebagian besar kondisi Nabi itu saya tersenyum, gitu, berbinar-binar gitu ya, istilah katamu. Tidak pernah berwajah masam di depan Anas bin Malik. Ada orang bisa jadi nggak ngomong tadi, karena nggak suka, ya langsung wajahnya ketahuan. Tapi khusus di rumah, kata Anas, Nabi nggak pernah berwajah masam. Gitu. Nabi itu kan kalau nggak suka atau kalau marah, tampak di wajahnya. Itu sikap Nabi. Ada kalau Ummi Salamah menceritakan Nabi kalau marah itu ikhmar wajhu. Kemerahan wajahnya. Terkadang diam, terkadang sambil berkomentar. Seperti ketika mendapatkan katakan ungkapan dari orang yang ditengarai menjadi orang munafik. Ya ya Muhammad, berbuat adil hai Muhammad. Ini Rasul marah terus. Kata Rasulullah SAW, faman ya'dil illam akun adil. Kalau saya tidak berbuat adil, terus siapa lagi yang berbuat adil? Terus ada ungkapan di salah satunya di riwayat yang lain, rahimallahu Musa qad udhiya bima huwa asyaddu fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Ia disakiti dengan yang lebih dahsyat, dia tetap sabar. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, Nabi itu kalau marah, menurut sebuah riwayat terutama disampaikan oleh Syekh Ali Al-Jufri ya, itu mengatakan keluar keringat keluar keringat di keningnya, itu juga menunjukkan Rasul sedang marah, karena itu juga kondisi di mana Rasul mendapatkan wahyu, jadi saking beratnya menahan. Tapi kalau konteks wahyu beda. Yang ketiga juga diriwayatkan, kita cek sahih tidaknya ya, tapi ini diriwayatkan oleh para masyayikh bahwa Nabi kalau marah itu dia selendangnya ditenteng, bukan dipakai. Jadi kalau sudah nenteng selendang, itu berarti Nabi sedang tidak nyaman. Nah, ini kondisi tidak pernah terjadi di rumah. Gitu. Kembali ya ke tema kita. Karena kata Anas, Nabi itu selalu, Nabi tidak pernah bermuka masam kepadanya. Padahal Anas itu bertahun-tahun di situ. Gitu. Artinya Rasul, ya memang rileks di rumah itu. Tidak marah, gitu. Sebagaimana kata Aisyah, Nabi nggak pernah marah urusan beginian ini, urusan dirinya. Hukum baru, gitu. Jadi menunjukkan bahwa Nabi sangat tidak ada marah di rumah. Kita nyontohnya gimana ya? Gitu. Padahal seperti kata Anas di salah satu kesempatan, tidak laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakum. Tidak semua perkara seperti yang diinginkan Rasulullah, gitu. Tapi tepatnya wala abasa fi wajhi, tidak pernah berwajah masam di depan. Kemudian kata Anas, juga tidak pernah mengkritikku kalau aku lambat mengerjakan perintah Rasulullah, gitu.
Jadi kalau lambat ya udah biarin lambat lah. Gitu. Masya Allah, enak banget ya. Kalau keluarganya mengkritiknya, Rasul yang membelanya dengan mengatakan dauh, udah biarkan. Walau qaddara syai'an kan. Kalau Allah sudah takdirkan sesuatu pastilah terjadi. Gitu. Jadi dibuat simpel oleh Rasulullah SAW, bahkan langsung ditarik ke urusan kodok kodar. Gitu. Supaya selesai sudah, jangan panjang ceritanya. Nah, ini sikap-sikap begini semoga bisa kita tiru dan bisa menjadi perilaku kita hari-hari ya. Tidak mencela, tidak mencaci maki, tidak memukul, tidak menghardik, tidak berwajah masam di depan orang, terus tidak mengkritik kalau ada kerjaan lambat-lambat sedikit. Gitu. Terus gimana? Ya udah diterima. Ini punya catatan sebagaimana juga saya sampaikan di awal, akhlak mulia hanya ketemu baik kalau juga direspon dengan akhlak mulia. Kalau akhlak mulia tapi responnya buruk, ya bisa jadi yang mulia bisa terkoreksi ikut-ikut buruk. Nah ini Rasulullah di Anas, Rasulullah didampingi oleh Anas yang akhlaknya mulia. Jadi sekali dua kali aja lelet, bukan sepanjang hayat lelet. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan di hadis 195-196, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Fadal. Ada pertanyaan, Ustadz, saya bacakan ya Ustadz. Betul, Bu. Dari Ibu Leni, Pak Ustadz, saya memang melakukan sendiri jika anak saya suruh tidak lakukan. Tapi saya khawatir hal ini membuat dia tidak berubah, bahkan membuat dia jadi terlena. Bagaimana Pak Ustadz? Tafadhol Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya. Sebenarnya meminta bantuan atau menyuruh anak untuk mengerjakan sesuatu itu baik sebagai bentuk pendidikan. Gitu ya. Dan kemudian ibu mengambil peran segitu, itu juga baik. Jadi dikombinasikan aja. Kalau emang lagi diminta nggak mau, ya udah dikerjain sendiri. Tapi kalau sampai nggak ngerti-ngerti, ya perlu dikasih tahu. Ini memang bab tentang pendidikan akhlak ini perlu serius kalau untuk sekarang. Bagaimana saya sampaikan di awal kajian akhlak itu, ketika akhlak baik ketemu akhlak buruk, itu memang perlu kerja keras. Karena akhlak baik menjadi indah kalau disikapi juga akhlak yang baik. Akhlak baik disikapi akhlak buruk terus lama-lama, ya yang baik ini bisa tergerus atau tidak indah lagi hubungannya menjadi. Karena keterbatasan manusia untuk berada di dalam kondisi prima. Nah, oleh karena itu sebaiknya ibu ini tetap meminta anaknya bantu. Jangan sampai anaknya ngebos. Tapi saat dia diminta bantuan kok nggak bisa ngerjakan, ya udah dikerjain sendiri. Besok diminta, bantuin Umi nyapu misalnya. Apalagi sekarang ya, bisa jadi kita semua mengerjakan sendiri ya, nggak ada mbak di rumah karena demi keamanan dan kesehatan. Jadi ibu-ibu sekarang super sibuk, mulai dari masak dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak nangkring ini jadi perkara. Bagusnya tetap dimintain, dimengertikan, tapi kalau lagi nggak mau ya sudah dikerjain. Lebih bagus mengerjakan daripada marah-marah. Kenapa? Karena pesannya malah nggak kuat. Gitu. Ya udah dikerjakan aja. Kok nggak nyangkut-nyangkut? Ya udah dikasih tahu supaya nyangkut. Tolong bantuin. Nah, ini memang perlu kerja keras, terutama harus diakui bahwa anak-anak kita hari ini telah dididik banyak oleh orang lain ya, oleh YouTube, oleh Google, oleh banyak hal. Sehingga suplai perilakunya itu terkadang tidak hanya dari rumah. Ini yang membuat kerja keras mengajarkan akhlak kepada anak-anak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, Fadlan. Pertanyaannya sih baru tadi Ustadz ya. Mungkin sekarang bisa kita lanjutkan lagi untuk materinya. Apa dulu Ustadz? Kita lanjut, tadi kan 194 ya. Kita lanjut ke 195 ya.
Oke, 195. Kami ulangi kepada jamaah semua ya, untuk tidak bakhil mensiar-siarkan kajian kita ini di pagi hari ini. Kajian Syama'il Rasulullah. Ini luar biasa pentingnya setelah tazkiyatun nafas untuk memperbaiki sikap. Ya. Kita dalam kondisi PR, kita punya PR betul. Karena akhlak itu kan bukan sengaja tidak sengaja, sesuatu yang refleks gitu. Jadi perlu pembangunannya itu perlu lama gitu. Jangan sampai nanti kondisi ini berlalu dan nggak ada solusinya. Ternyata sikap-sikap orang mukmin tidak selalu lebih baik daripada sikapnya orang kafir, kan bahaya. Maka orang mukmin tidak lebih baik daripada sifatnya orang kafir. Atau karakternya orang-orang mukmin tidak selalu lebih baik, ini nggak boleh terjadi. Orang mukmin harus jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. An Anas radhiyallahu taala anhu qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Fama qala li syai'in asata wala bi'sa ma sana'ta. Wa kana idza kasara syai'u yaqulu qudi. Saya melayani Rasulullah SAW, saya melayani Nabi SAW itu 9 tahun. Ya. Maka sepalang itu pula tidak pernah berkata kepadaku sesuatu kepadaku buruk sekali atau betapa buruknya kerjaan kau ini. Yani, engkau telah berlaku buruk atau buruk sekali atau engkau bertindak buruk atau betapa buruknya yang kau kerjakan ini. Wa kana idza kasara syai'u yaqulu qudi. Kalau ada perkara pecah, Nabi mengatakan qudiya, sudah ditakdirkan Allah. Ini simple ya. Nabi itu tidak pernah mencela pekerjaan Anas. Ya, kalau di hari-hari kan, Mbak ini setrika jelek amat sih Mbak. Gitu. Kalau Bapak, Mbak ini makanannya nggak enak banget sih. Gitu. Bisa masak nggak sih? Bisa ngepel nggak sih? Ya, gitu. Enggak. Ya udah. Masya Allah kan. Ini merupakan sikap yang mulia sekali yang sudah kita bahas di awal. Betapa akhlak Nabi yang mulia dan leadership yang sangat mulia itu membuat Nabi tidak menjelekkan kerjaan Anas gitu. Asa tahu bisa masonata. Enggak pernah. Berarti emang komentarnya baik semuanya. Gitu. Padahal seperti kata Anas, tidak semua seperti yang diinginkan. Tapi nggak ada komentar buruk. Gitu. Dan kalau ada perkara jatuh, itu kudia. Sudah ditakdirkan. Selesai sudah. Ya sudah, gitu. Sudah takdirnya begitu. Diterima. Dengan sangat baik, dengan sangat indah. Ya, simple gitu ya. Oke, kita lanjut ke 196. Nah, 196 ini. Oke. 97 yang sudah kita bahas minggu lalu, 96-nya belum. 196 bunyinya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat maka ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang lebih baik daripada akhlaknya melebihi Rasul. Tidak ada orang yang akhlaknya lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'u ahadun min ashabi wala min ahli baitihi illa qala labbaik. Tidaklah Nabi dipanggil oleh sahabatnya atau keluarganya kecuali Nabi mengatakan labbaik. Gitu. Ya maknanya. Walidzalika anzalallahu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena hal itu maka Allah menurunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau sungguh berada pada akhlak yang mulia. Oke ya. Jadi di dalam Arab, di bahasa Arab
itu sebenarnya tidak mengenal kasta. Di Arab itu tidak mengenal kasta. Ya, bahasa nggak sama di Jawa. Kalau Jawa itu kan ada kasta, ya. Ada tingkatan bukan kasta. Kasar, kromo, kromo inggil. Penggunanya beda-beda. Meskipun kayak gitu, tetapi khusus kata iya itu di Arab ada 3 kata ternyata. Wah, naam, sama labbaik. Wah itu digunakan untuk hari-hari bagi teman bahkan cenderung informal. Naam itu formal. Labbaik itu yang paling mulia. Bahkan digunakan di talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik gitu. Yakni ia dengan penuh memuliakan, dengan penuh memuliakan. Itu labbaik. Nah, Rasul ketika dipanggil oleh sahabatnya atau keluarganya, itu jawabnya labbaik. Gitu. Yakni iya dengan memuliakan. Mungkin kalau kita di Jawa mungkin dalam gitu mungkin. Kalau kedaton ya sinuwun dalam misalnya gitu. Dalam sinuwun atau sinuwun dalam. Macam-macam itulah. Jadi menggunakan kata yang bermakna tentang mengiyakan dan memuliakan. Gitu. Padahal Rasulullah dipanggil menggunakan kata labbaik. Gitu. Ya kalau kita misalnya ada bos dipanggil sama siapa gitu. Sahabatnya kan timnya berarti kan. Gitu Bapak. Oh nggih, pripun? Wah, luar biasa. Kepada anak buahnya pakai nggih. Gitu kalau dipakai Jawa ya. Dalem Mas. Gitu. Wah, luar biasa itu. Ini mulia sekali. Memang memuliakan orang ini termasuk akhlak yang menonjol dari baginda Nabi. Nabi orang yang sangat memuliakan orang lain. Bahkan ada perintah dari Nabi, akrimu makarimahum. Muliakanlah orang yang mulia di antara mereka. Malam yuwakir kabirona, walam yarham sagirona, falaisa minna, kata Rasulullah. Yang tidak memuliakan orang yang senior di antara kami, dan tidak sayang kepada orang yang zero di antara kami, maka bukan termasuk kami. Jadi memang sangat memuliakan. Ini akhlak memuliakan itu yang tersimbolkan dari kata labbaik ketika dipanggil. Ini termasuk akhlak simbol ya. Akhlak yang paling tampak. Ketika orang tidak punya ini, tidak punya memuliakan, ya berarti kayak nggak punya akhlak mulia. Sukanya menghinakan orang, ya udah. Tapi kalau orang memuliakan orang itu tampak orangnya berakhlak sekali. Sehingga Aisyah mengatakan, dari sikap itulah turun ayat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau sungguh memiliki akhlak yang mulia. Salah satunya tadi memuliakan sahabatnya sampai ketika dipanggil menggunakan kata labbaik. Masya Allah. Nah, untuk kita semua, semoga bisa meniru akhlak Nabi yang mulia ini, yakni memuliakan orang, ya, menggunakan idiom-idiom yang mengandung kemuliaan, bukan mengandung penghinaan, tatapan wajah, sikap yang mengandung memuliakan, bukan penghinaan. Ya, sedikit keluar dari bab ini. Kata ma'ruf di dalam masalah keluarga, ya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan ma'ruf, sebagaimana istri juga wajib mempergauli suaminya dengan ma'ruf. Walahunna mithlu alladzi 'alaihna bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Sebuah sikap, pandangan, tindakan, ucapan, tata cara yang memuliakan dan penuh cinta dan kasih sayang. Gitu. Jadi ada orang memberi nafkah, dia menjalankan kewajiban cari nafkah, tapi ngasihnya sambil melotot, itu tidak ma'ruf. Ada istri masak, dia mau masak nih, kemudian menyodorkan makannya ala kadarnya. Misalnya meja masih kayak tempat sampah, makanan entah di mana, minum entah di mana, itu namanya tidak ma'ruf, karena kurang memuliakan.
Karena kalau Anda memuliakan, tidak mungkin menyodorkan makanan dalam situasi seperti itu. Contohnya apa? Ya contohnya para peramu saji yang ada di restoran. Begitu kira-kira. Bapak mau apa? Ini minumannya. Nggak mungkin ditaruh prok. Sementara sampah masih ada di mana-mana. Misalnya. Itu kurang memuliakan. Nah, demikianlah istri demikian. Anak juga demikian. Di kantor juga demikian. Sehingga menjadi khuluqin adib. Punya akhlak-akhlak yang mulia. Oke, sampai poin ini ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Sebelum nanti saya akhiri dengan beberapa kajian tentang akhlak. Kelihatannya kita tidak bisa terus di 198 ya. Nanti kita lihat. Fadil ada pertanyaan kan? Saya bacakan Ustadz ya. Fadil. Assalamualaikum, bagaimana batasan memuliakan seseorang karena kemuliaan orang tersebut sehingga kita tidak termasuk mengkultuskannya. Jazakillah khair, itu pertanyaan dari Bapak Zahid Asyuhada. Bapak dulu Ustaz. Oke. Jemaah yang dirahmati Allah, memuliakan, mengkultuskan ya. Batasannya sebenarnya yang pertama batasan sikap di hati. Di hati memuliakan itu ya memuliakan orang tanpa menempatkan orang yang kita muliakan melebihi sosok kemanusiaannya. Misalnya sampai kita anggap suci, tidak ada dosanya. Sampai kita anggap dia dikjaya luar biasa, punya kuasa, hati-hati itu. Disembur kamu langsung mencret tuh, enggak. Paham ya? Itu pertama, itu dari sudut pikiran dan sikap. Yang kedua, memuliakan yang tidak sampai mengkultuskan, bentuknya tadi, baik tidak sampai ruko, tidak sampai sujud. Itu termasuk sudah mengkultuskan. Kalau sampai ruko, kalau sujud makanya, kalau salaman cium tangan, usahakan tangannya yang ditarik. Jangan kita sampai ruko. Atau apalagi sampai sujud. Itu di kajian akidah bisa jadi perkara. Meskipun ini masih ada bahasan khusus. Boleh nggak orang ruko pada orang ketika salaman dan macam-macam. Tapi hindari itu. Kau wajib memuliakan, tidak boleh mengkultuskan. Ya, hindari pose sujud dan pose ruko kepada orang. Karena itu dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga perbedaannya atau batasannya adalah ketika Anda tidak sanggup memberikan nasihat kepada orang yang kamu muliakan itu, seakan-akan semuanya benar, baik semua, nggak ada salahnya. Ya, kembali ke poin pertama, tapi akhirnya melahirkan sikap, gitu. Sehingga kita tidak berani tausiah. Itu juga bagian dari mengkultuskan. Menempatkan orang sehingga kita tidak memberikan masukan, itu juga bagian dari sikap yang kurang tepat. Karena sahabat, kalau ada sesuatu yang mereka tidak paham, kemudian bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah begini atau begini? Gitu. Padahal Rasulullah loh, maksum jelas-jelas. Karena Rasul Rasul melarang untuk mengkultuskan Rasulullah. Gitu. Sehingga ada kejadian Dzuliyadain ya Rasulullah, engkau qasar salat atau apa ini? Atau engkau lupa? Gitu. Karena Rasul sholat 2 rakaat. Kemudian terjadi ya Rasulullah di perang Badar. Kata Salman Al-Farisi. Apakah ini wahyu atau ini pendapat? Gitu. Nah, demikian kata Umar ketika Sulh Hudaybiyah. Nah, itu salah satu ciri-ciri kita sudah terhindar dari mengkultuskan. Karena kita juga memiliki ruang untuk memberikan
klarifikasi, atau kalau konteks orang biasa bukan Rasulullah, ya kita bisa memberikan masukan. Ya, itu kira-kira apa batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Betul? Allah khair. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Betul? Bagaimana kiat mudah bagi kita dalam melatih secara terus-menerus sifat syama'il Rasulullah SAW yang telah kita ketahui dari ta'lim maupun bagi caranya agar sifat-sifat baik tersebut menempel pada akhlak kita. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khair. Masya Allah. Apa dulu Ustadz? Yang pertama dibaca aja sering. Ini teori tentang perubahan perilaku yang paling gampang bacaan. Jadi sebenarnya teorinya itu informasi, ya. Informasi. Pokoknya informasikan aja akhlak baik, baik melalui membaca atau melihat atau mendengar. Tapi di dalam penelitiannya membaca yang paling berpengaruh, lebih besar pengaruhnya daripada melihat dan mendengar. Jadi ini dibaca lagi. Nanti habis ini baca lagi. Baca lagi, gitu. Sehingga kayak orang terus dihujani air terus meskipun keras batu, kalau air netes lama-lama lubang juga tuh batu. Dibaca aja terus. Gitu. Ya, ini yang pertama. Jadi ini ya bacaan tentang Rasulullah itu, terutama yang syama'il itu diulang-ulang. Berapa kali? Berkali-kali itu dapat pahala kok kita membaca ini. Jangan merasa, aku udah pernah dengar. Karena belajar akhlak itu bukan belajar pengetahuan kan. Kita sudah berubah belum? Gitu. Kalau berubah ya dibaca-baca terus, baca terus. Gitu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan, kita nyebutnya, selain dibaca terus, menggunakan tambahan mahabbah. Jadi di samping tadi bacanya, kita coba memasukkan sisi mahabbah ke Rasulullah. Kalau ada mahabbah ke Nabi, itu akan menguatkan proses internalisasi. Cinta membentuk kesamaan. Orang akan cenderung menyamakan dengan yang dicintai. Nah, kalau kita juga ada kontribusi proses mahabbah ke Rasulullah, pas baca, oh iya, langsung komit. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan lagi. Saya bacakan dulu, Ustaz. Tentang akhlak, saya ingin menjaga akhlak saya di tengah keluarga besar saya yang non-muslim. Di grup keluarga suka menyinggung agama saya. Ingin keluar dari grup tapi saya bingung apakah ini hal yang benar atau tidak. Ingin membantah tapi juga takut berkomentar. Tapi saya takut komentar saya kurang berkenan. Bagaimana Ustadz? Oh iya, kalau di grup yang tadi heterogen, itu yang pertama, kita menghormati pilihan orang dalam menentukan agamanya. Tapi kita juga harus mendapatkan penghormatan terhadap agama kita. Itu rumusannya ya. Karena kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min an a'udzlima au udzlama alai. Wa a'udzubika min an azila uzala alai. Saya berlindung kepadamu dari mendolimi atau didolimi. Saya berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan orang. Nah, udzlama alain maksudnya kalau agama kita itu disinggung, itu namanya kita didolimi. Artinya kita harus menolak. Ya, pertama. Jadi yang pertama, tunjukkan akhlakmu itu mulia. Baik sekali komentarnya. Kalau ada beberapa yang menyinggung agamamu, maka pastikan klarifikasi. Mohon maaf, ini maksudnya apa? Gitu. Ya, Ibu harus berani di konteks ini. Karena akhlak mulia bukan berarti diam dan lemah ya. Akhlak mulia itu ya tegas, itu akhlak mulia. Membela agama itu akhlak mulia. Cuman caranya baik. Ini maksudnya apa? Yaitu di samping
kita juga tidak boleh menghina agama orang lain, mereka juga tidak pernah boleh menghina agama kita. Nggak boleh. Gitu. Diklarifikasi. Ya, kalau ada klarifikasi, alhamdulillah. Kalau lagi mencak-mencak, nanti disiapkan sikap yang lain. Yang tepat apa? Oh, ternyata malah lebih. Ya udah, kita naikkan sikapnya. Paham ya? Sebagaimana Nabi mengajarkan beberapa pilihan. Ada contoh waktu zaman di Mekah seperti apa, dan zaman di Madinah seperti apa. Jadi akhlak mulia itu begitu. Saya katakan, akhlak mulia tidak hanya identik dengan kelembutan. Ketegasan itu juga akhlak mulia. Punya sikap juga mulia. Membela agama itu mulia. Cuma lagi-lagi caranya baik. Caranya bijaksana. Dan lain sebagainya. Apakah bagus kita keluar? Tergantung itu. Kalau memang ibu merasa tidak terlalu banyak manfaat di grup itu, ya bisa minta baik-baik izin keluar. Nanti silaturahminya disambung dengan cara yang lain. Ya. Khusus untuk grup WA ini memang harus bijaksana. Kan kita tidak punya kewajiban wajib ada di grup WA. Kewajiban kita itu silat menyambung rahim. Kewajiban kita itu berbuat baik sama sesama. Tidak ada kewajiban selalu ada di grup WA. Apakah anggota keluarga yang tidak ada grup WA itu berarti tidak menyambung rahim? Enggak selalu. Yang penting kita tidak memutus rahim, tidak memutus hubungan kerabat. Nah, tidak ikut di grup WA itu bisa jadi lebih baik daripada berada di grup WA malah putus. Di grup WA karena malah akhirnya nggak kuat, akhirnya malah nanti maki-makian malah putus rahimnya. Lebih bagus rahimnya tetap bersambung meskipun tidak ada di grup WA. Jadi kalau ditanya apakah bagus sebagai grup WA, tergantung masalahnya. Kalau Anda merasa ada masalah banyak di situ, tetaplah. Kalau tidak, pamit baik-baik. Bahwa masalahnya sepertinya saya ada bagusnya di luar grup WA ini, supaya lebih baik hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Oke. Bagaimana jika kita sudah mempelajari dan memahami sifat samai Rasulullah, tapi tidak berusaha keras untuk meneladani dan menerapkannya? Apakah termasuk orang-orang yang fasik? Oke. Insya Allah kalau fasik enggak, ya, karena orang fasik itu kan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat dosa besar atau sering berbuat dosa kecil. Ya, orang fasik adalah orang yang berbuat dosa besar atau sering berbuat dosa kecil. Tentu sebelum taubat ya. Kalau sudah taubat ya tidak fasik lagi, kan sudah taubat. Nah, sementara kalau orang akhlaknya buruk, selama tidak akhlak yang kaitannya dengan dosa, berarti belum fasik. Tapi ya akhlaknya buruk. Gitu. Misalnya orangnya cemberut, pelit, tapi masih mau bayar zakat, tapi pelit. Gitu. Dan lain-lain, itu namanya ya akhlaknya buruk. Gitu aja. Tapi bagus nggak bagus. Sementara kita belajar syama'il, tapi hanya jadi pengetahuan, jadi sayang sekali. Nanti kebiasaan hal-hal yang mutiara ini nggak bisa masuk di otak. Gitu. Sebaiknya sudah belajar syama'il Rasulullah, terus saja. Kalau terasa kok belum ya, kok masih belum berubah, baca aja terus. Gitu. Baca aja terus, baca. Insya Allah. Khusus hadis tentang syama'il itu ada daya tarik. Gitu. Bacaan itu memang menjadi sebab orang berubah. Tapi bacaan yang kontennya itu hadis Rasulullah atau sejarah Rasulullah itu daya tariknya lebih tinggi. Karena emang Rasulullah itu kekasihnya Allah. Gitu. Dia punya daya tarik sendiri. Insya Allah kita tertarik untuk mengikuti. Gitu. Nah, kalau kita baca sejarah Nabi atau syama'il Nabi, kok nggak tertarik kita mengikuti? Kita perlu mengevaluasi iman kita. Gitu. Jangan-jangan imannya ini nggak kokoh. Kenapa ada bacaan tentang Rasulullah kok nggak tertarik mengikuti? Gitu. Perlu memperkuat iman kepada Rasulullah terlebih dahulu. Gitu. Tapi intinya terus saja diupayakan. Nggak apa-apa. Ibarat aku baca sekali, 2 kali kok belum ya? Nggak apa-apa. Dibaca 100 kali. Gitu. Ustaz capek, ya jangan capek, makan aja nggak capek kok, paham ya? Kita kan makan nggak capek, karena apa? Karena mempertahankan hidup supaya kita bisa hidup sehat. Gitu. Sama dengan supaya kita akhlaknya baik, jiwanya sehat, makanya terus saja dibaca berulang-ulang. Ustaz bosen materinya sama, lu jangan bosen,
Karena khusus materi ya, akhlak, tazkiyatun nafas, tauhid, ya kebetulan yang sekarang ada di kajian kita semua ini, itu bukan materi pengetahuan, itu materi laku atau perilaku. Gitu. Sebelum kita berubah, ya selama itu pula materi harus diulang. Kalau sudah berubah gimana? Materi bisa diulang dalam rangka mempertahankan. Gitu. Lain kalau materi pengetahuan, contohnya apa materi pengetahuan itu? Contohnya apa yang menjadi pengetahuan? Contoh materi pengetahuan ya. Jadi kalau tidak materi laku gitu ya, tidak materi sikap gitu. Pengetahuan ya misalnya, ya banyak kan materi pengetahuan ya. Yang sifatnya hanya pengetahuan gitu. Itu nggak perlu diulang kan, kalau udah tahu gitu. Nah, kita belajar dari Kiai Ahmad Dahlan gitu. Pas lagi dia ngaji tafsir di Kauman ya, itu ngaji tafsir Ar-Ra'aital ladzi kadzibu biddin. Gitu. Terus hari berikutnya baca ayat itu lagi. Hari berikutnya belajar itu lagi. Akhirnya ada muridnya yang memberanikan diri bertanya, Pak Kiai, mohon maaf, bukankah ini pelajaran sudah 3 hari yang lalu sudah diulang, ini yang ketiga. Nah, kata Kiai Haji Dahlan, saya akan ulangi tafsir ini sampai kalian mengamalkannya. Sebelum mengamalkannya, saya tidak akan pindah dari ayat ini. Masya Allah. Gitu. Itu menyebabkan akhirnya memang Muhammadiyah memiliki ciri sebagaimana ciri pendirinya. Care terhadap urusan sosial dan dibuktikan. Bukan sekedar pernyataan, tapi dibuktikan. Nah, kita juga berharap kita semua setelah kaji syama'il, akhlaknya mulia. Jadi orang bermula hati itu mulia sekali akhlaknya. Masya Allah ya. Semoga Allah bimbing kita. Kalau kita belum gimana? Kita berusaha. Ada orang mencemooh, udah ngaji terus akhlaknya nggak mulia. Nggak apa-apa. Kita masih mau ngaji. Gitu. Orang mau ngaji lebih baik daripada yang tidak mau ngaji. Meskipun dia sudah, orang yang sudah baik dan nggak mau ngaji, tidak lebih baik daripada orang yang belum baik dan mau ngaji. Karena orang ini berarti rendah hati. Mau berubah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dulu sebentar Ustadz ya, sebelum lanjut ke materi 197, 198. Okay. Di keluarga heterogen tadi, ada seorang pendeta yang setiap hari men-share men-share materi mereka. Apakah saya juga oke jika sesekali men-share tausiah agar mereka mendapat hidayah? Yeah. Saya muslim di grup itu. Tafadhol Ustaz. Ya, di kontak ini tergantung aturan di grup. Nah, coba diperhatikan, kan setiap grup itu ada aturannya. Juga pastikan kalau kita di add oleh orang ikut grup, pastikan kita tanya aturannya apa. Grup yang tidak ada aturan membuat konflik lebih besar daripada tanpa grup. Jadi kalau grup pastikan kita ada aturannya. Nah, semua komit sama aturan. Nah, kalau ternyata aturannya boleh men-share ideologinya masing-masing, ya berarti boleh. Tapi kalau aturannya enggak, misalnya hanya aturannya say hello, ya udah, enggak usah. Nah, kalau ternyata aturannya boleh, maka ibu wajib. Kalau ternyata malah enggak boleh, sementara ada pendeta yang nge-share, ya ibu harus tegur, Bapak mohon maaf, ini grup aturannya tidak boleh menge-share. Gitu. Menge-share ideologinya masing-masing. Karena ini memang grup untuk silaturahim alumni saja. Kalau kita mau mendakwakan agama kita, tidak di sini letaknya. Misalnya gitu, dibuat aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari awal ternyata tidak ada aturan, gitu, maka ibu atau siapapun yang lebih baik, lebih semangat men-share agama kita akan menjadi sebab hidayah. Jangan kalah dulu. Dan jangan kalah semangat. Karena apa? Dari awal dibuka emang nggak ada aturannya itu. Nah, di konteks ini pandai-pandailah istilah kata. Pandai-pandailah kita bisa mensyiarkan agama kita. Tapi jangan pandai-pandailah kita juga harus komit sama aturan muamalah yang berlaku di dalam setiap komunitas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjut ya. Berarti share screen lagi. Sekarang 198 ya. Kalau saya baca pada lihat bacaannya kan ya. An Muhammad Ibn Sa'ad an Nabi.
dari Muhammad ibn Sa'ad dari ayahnya. Qala ista'dzana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu 'ala nabi. Umar ibn Khattab izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu nisa'um min Quraisy, dan di situ ada wanita-wanita dari Quraisy. Yas'alnahu wa yastaghfarnahu. Tanya dan banyak bertanya. Aliyatan aswatuhun, ya, tinggi suaranya. Ala sautihi, lebih tinggi suaranya dari suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma sta'dzana Umar, ketika Umar minta izin, tabadarnal hijab, mereka segera menutup hijab. Fa'adina lahu Rasulullah SAW, maka Rasul memberikan izin padanya. Fadakhala wa Rasulullah SAW yadhak, ya. Rasul masuk dan Rasul tertawa. Wa qala adhakallahu sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, semoga Allah membuatmu tertawa. Yakni kenapa tertawa? Itu gitu ya. Mendoakan tapi maknanya ini kenapa engkau tertawa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Ajibtu min haula illati kunna indi. Saya tadi heran wanita-wanita yang tadi di tempatku. Falamma sami'na sautak badarnal hijab. Begitu mendengar suaramu, mereka bersegera menutup hijab. Faqala Umar, maka Umar berkata, Anta ahaqqu ayyahabna ya Rasulullah. Engkau lebih berhak untuk ditakuti ya Rasulullah. Thumma aqbala alaihin. Kemudian Umar menghadap kepadanya. Faqala ayya aduwati anfusihin. Hai musuh-musuh diri kalian sendiri. Ayahabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau takut kepada aku dan tidak takut kepada Rasulullah? Gitu. Faqulna na'am anta afadu aghlad. Maka mereka berkata, iya, engkau lebih keras dan lebih tegas, gitu ya. Ya bukan, engkau lebih keras dan lebih lebih keras gitu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjawab atau berkomentar, ya Ibnul Khattab, benar ya Ibnul Khattab, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat di mana diriku ada di tangannya, ma laki akas syaitan qad, tidaklah setan itu lewat, tidaklah setan itu bertemu denganmu sedang ia sedang menyusuri satu gang, illa salaka fajjan ghairal fajji, jadi dia akan mencari gang yang selain gang yang kau lewati. Ya, ini kisah tentang beberapa wanita Quraisy yang masuk ke tempat Nabi dan kemudian terjadi yang terjadi. Tapi saya lihat ini analisisnya agak panjang, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tentang hikmah dan beberapa hukum yang terkait masalah hijab dan lain sebagainya. Ini banyak sekali fikih hikmah yang ada di hadis ini. Kalau masih ada pertanyaan persilakan, kalau tidak mungkin kita bisa tutup Mbak Rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Tidak ada pertanyaan, jadi sedikit saya simpulkan. Jadi tadi kita membahas Syama'il Rasulullah untuk hadis 193 sampai 197. Yang bisa kita simpulkan adalah contoh dari yang disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah kebaikan akhlaknya contohnya adalah tidak cepat marah, kemudian juga mengerjakan pekerjaan sendiri, tidak banyak menyuruh, kemudian juga tidak pernah mencaci maki, menghardik, berwajah masam kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, dan tidak pernah mencela pekerjaan. Dan yang dicontohkan juga, Rasulullah juga dipanggil oleh sahabatnya menyahut dengan kata yang paling mulia. Demikian ringkasannya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Bagus kesimpulannya. Sebelum kita tutup, mohon kita tutup dengan doa bersama Ustadz. Oke. Jamaah dirahmati Allah, kami ulangi lagi, ini hadis
semoga bisa menyerap ke hati kita semua, ya sanubari kita semua, dan Allah kemudian tumbuhkan menjadi amal menjadi akhlak yang mulia. Kita semua dibimbing oleh Allah terus meningkatkan, memperbaiki akhlak kita semua, dan akhirnya lahir ya pribadi-pribadi, terutama dari anggota majelis, formula hati, akhlaknya, perilakunya menjadi sangat mulia. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin akhlaqana ya arhamar rahimin. Allahumma ila ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yati ahsaniya illa anta wasrif anna sayyi'a illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.